Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Oke, kita hari ini edisi 1 Agustus 2023. Kita fokus ke makroekonomi research ya guys ya. Ini yang kita sajikan dari Kambi Valburi Sekuritas. Oke, kita review untuk daily outlook-nya. Ini untuk yield US Treasury tenor 10 tahun ini turun tipis ya guys, 0,4 basis point, yang dimana yield itu juga penurunan terjadi juga di untuk tenor 2 tahun, 5 tahun, dan 30 tahun ya guys. Ini merespon bahwa kemungkinan The Fed akan ini ya untuk menunda kenaikan ya guys ya di pertemuan FOMC mendatang ya, dimana hal ini didukung oleh European Union CPI data di bulan Juli 2023, dimana untuk CPI Uni Eropa ini turun 5,3% year on year guys ya. Ini sama dengan konsensus 5,3% year on year perkiraannya, dimana sebelumnya itu 5,5% year on year. Terus untuk dari Cina juga sendiri juga untuk China Manufacturing PMI juga di bulan Juli naik 49,3 ya guys ya, dimana ini di atas konsensus yang sebesar 49,2 ya guys ya, dimana Cina telah mengimplementasikan untuk stimulus termasuk untuk automobile, terus real estate, dan sektor jasa ya guys ya. Hari ini akan dirilis untuk manufacturing PMI untuk data Cina, terus Uni Eropa, terus Inggris sama US ya guys ya. Nah, segala di pasar domestik sendiri untuk yield Sun tenor 10 tahun ini sedikit turun, yieldnya turun 0,6 basis point ya. Seiring dengan yield Sun yang tenor 5 tahun juga mengalami penurunan ya guys, meskipun rupiah telah mengalami depresiasi di 15.100 ya guys ya per US dollar ya guys ya, menjelang implementasi dana hasil ekspor ya guys ya, yang harus ditahan minimal 30% ya guys ya, yang penerapannya 1 Agustus 2023 ini ya guys ya. Untuk yield Sun diperkirakan pada hari ini akan turun tipis di antara di kisaran 6,12 sampai 6,32% ya guys. Nah, ini perdagangan Sun kemarin ya guys, tenor 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, semuanya ini ya guys ya, tenor yang 5 tahun turun 0,1% tipis ya guys ya, yang 10 tahun tidak mengalami perubahan, yang 30 tahun juga sama. Sedangkan untuk yield korporasi ini yang triple A ratingnya ini naik tipis ya guys ya, yieldnya ya guys. Oke. Nah, beberapa berita global, ekonomi global ini kita lihat, ini ada CPI Uni Eropa ini turun 5,3% year on year di Juli, di mana konsensus ini 5,3% year on year ya guys ya, dari 5,5% year on year di bulan Juni ya. Untuk Jerman retail sales juga turun 0,8 month on month di Juni, di mana konsensus turun 0, dimana konsensus ini
positif 0,2% ya, on month ya guys. Oke, untuk domestik sendiri Kementerian Keuangan menyiapkan untuk insentif fiskal sebesar 8 triliun guys untuk daerah ya guys. Nah, beberapa chart ini ya guys ya. Dimana ini kita lihat ini yield spread Sun 10 tahun dengan US 10 tahun, kita lihat ini spreadnya makin mengecil ya guys ya. Kita lihat di sini udah di bawah 250 basis point ya guys ya, atau 2,5% ya guys. Ini sekitar 2,3an ya, atau 230 basis point ya guys. Oke, sedangkan untuk spread IHSG dengan yield 10 tahun ini makin melebar ya guys, dimana IHSG ini sejak sekitar bulan apa nih, Juni ya, ini udah mulai memotong ya guys ya, jauh meninggalkan ini ya guys ya, yield 10 tahun ya guys ya, untuk spreadnya ya. Nah, ini kita lihat untuk yield tenor 1 hingga 30 tahun ya guys ya, yang dimana untuk yield tertingginya masih untuk Sun 30 tahun ya guys ya. Ini sekitaran 6, 6,75 ya. Sedangkan untuk ini yang menarik ini untuk Sun tenor 5 tahun ya, gimana udah memotong ini ya guys ya, udah memotong yang 1 tahun, terus sama ini yang 2 tahun ya guys ya. Ini kita lihat ini yang enggak merah ini udah sekarang bersama dengan yang tenor 2 tahun ya. Nah, itu untuk economic indicator, ini beberapa indikator ekonominya ya. Kita lihat rangkumannya ini. Kita lihat yang penting aja ya. Untuk Amerika sendiri, untuk pertumbuhan ekonominya nih di kuartal kedua nih 2,6% year on year, terus inflasinya juga turun di 3%, tingkat pengangguran juga turun di 3,6%. Terus untuk Eropa sendiri juga untuk ekonominya nih turun ya, menjadi 1% yang di kuartal 1 ya. Terus tingkat inflasi turun di Juni 2023 ini 5,5%. Tingkat pengangguran turun dari 6,5 menjadi 5,9 ya guys. Terus untuk Inggris kita lihat untuk inflasinya turun dari 8,7 menjadi 7,9. Ekonominya GDP-nya turun nih dari 0,6 menjadi 0,2 ya. Untuk Jepang sendiri ini economic growth-nya ini turun dari 0,6 menjadi 0,2% year on year. Terus inflasinya turun dari 8,7 menjadi 7,9 ya. Pengangguran naik dari 3,8 menjadi 4 ya. Ini untuk United Kingdom ya. Nah, untuk Jepang ini economic growth-nya nih kuartal 1 nih tumbuh 2,7% dari sebelumnya 0,4. Inflasinya naik dari 3,2 menjadi 3,3. Pengangguran masih sama 2,6 ya. Nah, ini untuk Cina economic growth-nya ini kuartal kedua tumbuh lumayan nih dari 4,5 menjadi 6,3 year on year. Pengangguran sama, ini inflasinya nih 0 ya sekarang ya.
Oke, terakhir ini Indonesia. Untuk remind aja guys ya. Di kuartal 1 ini masih 5%, sama nih. Untuk inflasinya nih turun dari 4% menjadi 3,5, tingkat pengangguran nih turun dari 5,9 menjadi 5,5 ya. Oke, demikian dari riset dari KB Valburi Sekuritas ya. Mungkin kita akan jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya guys ya. Semoga bisa kita sajikan data-data ekonomi yang terbaru ya guys ya. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.